Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran di hari ini, coba teman-teman udah mandi belum nih? Kalau belum, mandi dulu ya. Karena baunya udah kerasa nih guys, sedap banget. Kalau misalkan udah mandi, langsung di play lagi videonya. Oke teman-teman, gimana? Udah mandi belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, sudah berdoa belum nih? Berdoa dulu ya. Karena berdoa itu penting teman-teman. Dengan berdoa atau segala kegiatan yang kita awali dengan doa, itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan insya Allah apa yang akan kita dapat dalam kegiatan kita akan berkah nantinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, tiang agama, dan sinar langit dan bumi. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, awalilah dengan doa. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada suatu bilangan. Nah, bilangan ini lebih tepatnya atau lebih spesifiknya adalah bilangan yang sebelumnya juga kita sudah pelajari bagaimana cara mengurutkannya, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selain mendapatkan berkah dan manfaat yang luar biasa karena teman-teman mengawali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa, Ustadz berharap dalam pembelajaran kali ini teman-teman dapat memahami dan menerapkan sifat-sifat operasi penjumlahan pada suatu bilangan dengan tepat. Lalu yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan dengan tepat. Nah, yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan dengan tepat juga pastinya. Di sisi lain, Ustadz harap dengan proses pembelajaran di pagi kali ini, teman-teman bisa mengembangkan sikap berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab. Ustadz harap teman-teman bisa bertanggung jawab dengan kewajiban yang teman-teman harus lakukan. Contohnya sekarang, teman-teman sedang pakai gadget ya kan untuk menonton video ini. Nah, gimana caranya teman-teman bisa bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang tua karena memegang smartphone atau gadget saat ini. Jadi jangan sembari untuk main game atau nonton YouTube yang lainnya ya. Nah, yang kedua adalah aktif. Aktif dalam arti di sini teman-teman punya keberanian untuk menyampaikan gagasannya ya, atau bisa bertanya kepada Ustadz apabila nanti ada hal-hal yang mungkin belum paham dengan materi yang Ustadz sampaikan. Nah, yang ketiga adalah mandiri. Ustadz harapkan di sini dalam proses pembelajaran atau mengerjakan proyek yang ada di portofolio teman-teman itu adalah hasil pekerjaan teman-teman sendiri ya, bukan hasil jerih payah orang tua atau kakaknya ya yang malah mengerjakan, karena sungguh teman-teman itu sangat-sangat terlalu. Baik teman-teman, itu dia gambaran singkat tentang proses pembelajaran kita di pagi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman istiqomah ya dalam proses pembelajaran selama daring ini. Dan langsung saja kita ke materi intinya. Pertama, kita memahami dulu sifat-sifat operasi penjumlahan teman-teman. Jadi, ada sifat komutatif. Mungkin teman-teman pernah mendengar sifat komutatif, dulu di SD pernah. Jadi, sifat komutatif itu yang dibolak-balik gitu loh. Jadi, kayak A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya adalah 2 ditambah 3 pasti hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Jadi, dibolak-balik. Yang tadinya bilangannya depan terus dipindah ke belakang gitu. Nah, terus asosiatif ya, yang dimana menggunakan 3 bilangan ketika A ditambah dengan B ditambah C, dimana B sama C-nya itu ditambah dulu terus baru ditambah A, itu akan sama dengan A ditambah B dulu lalu ditambah
C. Lalu ada unsur identitas yang dimana ketika suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang keempat adalah bilangan lawan terhadap penjumlahan. Jadi di bilangan bulat, kita kan sudah mengetahui bahwasanya bilangan bulat itu ada 3, ya kan? Bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, apabila bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, ya, dijumlahkan dengan angka yang sama, misalkan di sini adalah A ditambah negatif A, itu hasilnya adalah 0 atau habis, ya. Contohnya adalah 2 ditambah negatif 2. Nah, negatif ketemu positif kan jadinya negatif atau pengurangan. Jadi 2 dikurangi 2, 0. Begitu juga dengan kebalikannya, ya. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Berarti negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Next, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada suatu masalah, teman-teman. Di sini itu menggambarkan suatu tempat di negara Eropa, ya. Salah satu negara di benua Eropa maksudnya. Yang bersuhu dingin, ya. Nah, di sini ada permasalahan di mana di Eropa suhu dapat berubah dengan sangat cepat. Pada siang hari, suhu udara mencapai 10 derajat Celcius. Tapi suhu udara dapat turun sampai 20 derajat Celcius pada malam hari. Berapa suhu udara pada malam hari? Nah, dengan permasalahan ini, teman-teman, kita bisa menyelesaikannya menggunakan pengoperasian bilangan bulat. Nanti kita akan bahas bersama-sama, ya. Jadi kita review dulu nih garis bilangan. Masih ingat ya garis bilangan? Nah, di sini Ustadz gambarkan kayak ada 2 mobil, ya. Yang pertama mobil sport, mobil keren, ya, kayak Bumblebee, yes. Nah, yang sebelahnya kayak mobilnya siapa nih? Mr. Bean. Jadi kalau misalkan si mobil kuning ini menuju ke kanan, ya, akan semakin bertambah kecepatannya itu cepet banget gitu, ya. Ibaratkan mobil sport kan cepet banget, ya. Begitu dengan sebaliknya, mobil yang satunya yang mobilnya Mr. Bean. Ini kalau misalkan menuju ke kiri, maka nilainya itu akan semakin berkurang, teman-teman. Nah, macam-macam penjumlahan bilangan bulat. Jadi ada beberapa ada beberapa kondisi, teman-teman. Yang pertama adalah ketika bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif. Ini sama halnya seperti pelajaran kelas 2, kelas 3, kayak 3 tambah 2 kan 5. 5 tambah 6, 11, ya. Jadi bilangan bulat positif, kedua-duanya itu bilangan bulat positif yang dijumlahkan. Nah, yang kedua adalah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Jadi keduanya bilangan negatif. Nah, bagaimana cara menghitungnya, ya, ketika teman-teman mendapati kondisi penjumlahan seperti ini? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kalau yang pertama kan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, ya kan? Kedua-duanya itu bilangan positif. Ya, sama halnya seperti teman-teman penjumlahan biasa, kayak 2 tambah 3, 5, 3 tambah 4, 7. Nah, itu kan bilangan positif. Tapi kalau misalkan salah satunya adalah bilangan bulat negatif, bagaimana cara menjumlahkannya? Contohnya di sini adalah 6 ditambah negatif 3. 6 ditambah negatif 3, teman-teman. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, ya, lihat. Di sini kan tandanya bertemu, ya kan? Ada positif atau penjumlahan dan negatif. Ketika bertemu seperti ini, teman-teman, berarti berubah. Berubah jadi apa? Positif ketemu negatif, yang menang apa? Negatif atau pengurangan. Jadi 6 dikurangi 3, hasilnya berapa? 3. Jadi berubah ke pengurangan, teman-teman. Tapi kalau misalkan negatifnya di depan,
seperti ini. Negatif 3 ditambah 6. Nah, apabila teman-teman menemukan soal seperti ini, untuk Ustadz sendiri akan lebih mudah ketika teman-teman menerapkan sifat komutatif. Nah, apa sifat komutatif? Tadi masih ingat nggak sifat komutatif itu yang kayak gimana? Sifat yang pertama, betul, yang dibolak-balik. Negatif 3 ditambah 6 dibalik, berarti jadi apa? Ya, ingat sifat komutatif teman-teman. 6 ditambah negatif 3. Nah, 6 ditambah negatif 3 itu kan sama seperti ini. Sama teman-teman. Jadi hasilnya adalah 3. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan garis bilangan, teman-teman bisa seperti ini. Contoh soal yang ini ya. 6 ditambah negatif 3. Berarti dari 0 kita menuju ke positif 6. 6-nya kan positif nih. Berarti 0 ke positif 6. Nah, ini. Lalu dari 6 ditambah 3 ditambah negatif 3. Nah, ditambah ini atau penjumlah ini kan berubah jadi negatif atau pengurangan karena bertemu negatif 3-nya ini. Sehingga kita ganti warna dulu. Sehingga dari 6 ini karena pengurangan kan berarti ke kiri, ya kan? Ke kiri 3 kali. Berarti 1 2 3. Nah, di sini. Maka hasilnya adalah, lihat nih, panah terakhir berhenti di angka berapa? Angka 3. Begitu. Apabila teman-teman ingin menggunakan garis bilangan. Sehingga hasilnya adalah, ini hasilnya berarti dari 0 nih. Beri tanda anak panah seperti ini. 0 ke 3. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Ada 4 ditambah negatif 7. Ini caranya sama teman-teman. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, apabila tandanya itu saling bertemu, ya, seperti ini, penjumlahan bertemu tanda negatif, maka dia akan berubah menjadi pengurangan atau negatif. 4 dikurangi 7. Bisa nggak 4 dikurangi 7? Ada kelereng 4 nih, ya. Teman-teman punya kelereng 4. Terus mau diambil 7. Kira-kira memenuhi nggak? Tidak. Kurang berapa berarti? Kurang 3. Nah, kurang 3 itu melambangkan negatif 3. Atau gampangannya seperti ini. 4 dikurangi 7 kan nggak bisa. Kita kurangi saja dari 7 ke 4. Dari belakang ke depan. 7 dikurangi 4. Berapa? 3. Tapi ditambah tanda negatif. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalkan seperti ini, negatifnya di depan, sama seperti tadi di contoh yang pertama. Ingat sifat komutatif. Bisa menggunakan sifat komutatif, yaitu dibalik. Jadi 4 ditambah negatif 7. Ya, sama seperti ini. Sama. Gitu. Kalau misalkan pakai garis bilangan, ya berarti tinggal misalkan pakai ini ya. 4 ditambah negatif 7. Berarti dari 0 kita menuju ke 4. 0 menuju ke positif 4 ya. Nah, terus karena ini dikurangi 7, dikurang ya. Ingat, dikurang. Berarti kalau dikurang, kemana teman-teman melajunya? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, betul. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti sampai negatif 3. Berarti dari 4 ini ke negatif
3 sini. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3. Dari 0 ke negatif 3. Nah, seperti ini teman-teman. Ini apabila teman-teman ingin menggunakan perhitungan menggunakan garis bilangan, ya. Next, apabila penjumlahan bilangan bulat negatif, berarti dua-duanya adalah negatif, teman-teman. Kalau kedua-duanya negatif, teman-teman tinggal dijumlahkan saja. Sama seperti 3 tambah 2, 5, ya kan? 5 tambah 4, 9. Ini pun sama, teman-teman. Bedanya adalah ini. Ini kita jumlahkan saja dulu. 8 tambah 5 berapa nih? Betul, 13. Atau seperti ini nih, negatifnya dikeluarkan, terus 8 sama 5-nya dijumlah. Hasilnya adalah negatif 13. Atau seperti ini, dijumlahkan saja 8 tambah 5, 13, ya kan? Nah, ini karena sama-sama negatif nih, kedua-duanya itu bilangan negatif, ya. Ditambah tanda negatif juga di hasil akhirnya. Hasilnya adalah negatif 13. Kalau misalnya pakai garis bilangan bagaimana? Nanti teman-teman tinggal menarik anak panah saja dari yang pertama kan negatif 8, berarti dari 0 ke negatif 8. Negatif 8 berarti di sini nih. Negatif 8. Berarti 0 ke negatif 8. Nah. Terus ditambah negatif 5. Oh, berarti ke kiri lagi, ya kan? Ke kiri lagi sampai negatif 13. Begitu, agak panjang. Tapi kalau pakai cara yang seperti ini, insya Allah teman-teman paham, ya. Jadi angkanya itu tinggal dijumlahkan saja. Terus nanti hasil akhirnya diberi tanda negatif. Ini contohnya masih sama, teman-teman. Masih satu jenis dari contoh sebelumnya. Negatif 6 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja. 6 ditambah 3, 9. Terus ditambah tanda negatif. Udah selesai seperti ini. Terus kalau seperti ini, bagaimana teman-teman? Ini, ya, itu sebenarnya sama. Menghitungnya itu sama seperti ini. Jadi negatif 7 dikurangi 4 itu kan sebenarnya asal mulanya adalah dari negatif 7 ditambah negatif 4. Sama ini. Ini sama dengan ini. Loh, samanya kenapa? Kok bisa sama? Jadi samanya di sini, teman-teman. Di sini kan pengurangan, ya kan? Nah, ini kalau misalkan bertemu, positif bertemu dengan negatif kan jadi pengurangan juga, ya kan? Jadi kan sama aja di sini negatif 7. Terlalu panjang. Negatif 7 dikurangi 4 sama. Berarti menghitungnya pun sama, teman-teman. Tinggal 7 sama 4 dijumlahkan. Nanti hasilnya ditambah tanda negatif. 7 tambah 4 berapa? 11. Oh, berarti hasilnya adalah negatif 11. Ingat-ingat, teman-teman, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Itu cara menghitungnya sama seperti ini, ya. Diingat-ingat. Perhatikan polanya. Konsentrasi. Coba dicermati polanya. Negatif 7 dikurangi 4 ya sama aja dengan negatif 7 ditambah negatif 4. Ya. Nah, lanjut. Jadi kita di pelajaran penjumlahan ini juga belajar pengurangan, teman-teman.
Selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat negatif, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini, negatif 6 dikurangi negatif 5. Ini cara menghitungnya ya, itu sama seperti contoh yang sebelumnya tadi. Kalau yang tadi kan negatif 6 ditambah dengan negatif 3, ya kan? Jadi angkanya tinggal dijumlah, 6 ditambah 3, terus diberi tanda negatif, ya kan? 6 tambah 3 kan 9. Terus ditambah tanda negatif. Jadi negatif 9. Ini pun sama, tapi bedanya cuma di sini. Di sini cuma dikurangi. Ya berarti angkanya tinggal dikurangi, terus ditambah tanda negatif. 6 kurangi 5 adalah 1. Terus diberi tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 1, begitu. Terus ada yang tanya, misalkan angka depannya itu lebih kecil. Contoh seperti ini. Negatif 4 dikurangi negatif 7. Ya sama aja. Tinggal diberi tanda negatif ya. Terus angkanya kita kurangi. Dalam kurung 4 dikurangi 7. Ya kan? Negatif dalam kurung 4 kurangi 7 berapa? Negatif 3, betul. Nah, negatif dari negatif 3. Negatif ketemu negatif. Jadinya apa teman-teman? Positif. Oh, berarti 3-nya berubah jadi positif. Hasilnya adalah 3, begitu. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Kalau lupa, coba diulang lagi. Atau misalkan masih belum paham gitu ya, coba diulang lagi. Oke? Next. Nah, kembali pada masalah yang tadi. Di Eropa, suhu dapat berubah dengan sangat cepat. Pada siang hari, suhu udara mencapai 10 derajat Celcius. Tetapi suhu udara dapat turun sampai 20 derajat Celcius pada malam hari. Berapa suhu udara pada malam hari? Gimana teman-teman? Berarti kalau turun, diapakan nih? Ada kata turun. Betul, dikurangi. Oh, berarti 10 derajat Celcius ya sebagai suhu awal dikurangi 20 derajat Celcius. 10 kurangi 20 berapa? Ya tinggal 20 kurangi 10, terus dikasih tanda negatif. Berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Oh, berarti di malam hari di Eropa suhunya bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk prakteknya, coba teman-teman mengerjakan latihan soal berikut. Dicatat di lembar proyek.